Perkenalkan, saya Syefur Ramanadi. Di sini saya ingin mempresentasikan masuknya Islam ke Indonesia pada masa kedua melalui jalur rempah-rempah. Yang mana saya membuat video ini dalam rangka mengerjakan tugas dari Bu Rahma, yaitu tugas dari mata pelajaran sejarah. Di sini saya Syefur Ramanadi, yang kedua Shalom Rizal Firmansyah, yang ketiga Aji Stiono, yang keempat Najwa Nuradi. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Pada masa kedua melalui jalur rempah-rempah juga terjadi melalui kerajaan Goa Talo dan kerajaan Ternate, yang merupakan dua kerajaan di Maluku yang memiliki peran penting dalam perdagangan rempah-rempah. Kerajaan Goa Talo yang terletak di wilayah Ternate diperintahkan oleh Raja Abu Hayat I pada abad ke-15. Raja Abu Hayat I merupakan seorang muslim dan merupakan pelopor masuknya Islam ke wilayah Ternate. Dalam menjalankan perdagangan rempah-rempah, ia menjalankan hubungan dengan pedagang muslim dari Gujarat, India, dan menyebarluaskan agama Islam di kerajaannya. Selain itu, kerajaan Ternate Tidore juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah Maluku. Kerajaan itu dipimpin oleh raja-raja yang memeluk Islam dari sejak awal abad ke-15 seperti Raja Zainal Abidin dan Raja Tabargi. Hubungan dagang dengan para pedagang muslim juga membawa pengaruh agama Islam ke kerajaan ini. Ternate, seorang ulama terkenal yang memainkan peran penting dalam penyebaran Islam adalah Sultan Zainal Abidin. Ia dikenal sebagai ulama yang bijaksana dan menyebarkan agama Islam dengan cara yang damai dan toleransi. Ia juga menjadi pertama di Ternate yang kemudian menjadi pusat kegiatan agama bagi umat muslim di wilayah tersebut. Kerajaan Ternate dan Tidore juga memiliki hubungan yang erat dengan pedagang muslim dari Timur Tengah dan Pulau India, sehingga Islam semakin terbuka dan diterima di wilayah Maluku. Hubungan dagang ini juga memperkuat kekuasaan kerajaan-kerajaan di wilayah tersebut. Perubahan masuknya Islam ke Indonesia pada masa kedua melalui jalur rempah-rempah juga terjadi melalui kerajaan Goa Talo dan juga kerajaan Ternate Tidore di daerah Maluku. Kerajaan-kerajaan ini memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah tersebut dan memperkuat perdagangan rempah-rempah dengan para pedagang yang beragama Muslim, baik itu dari Timur Tengah ataupun India. Pada masa kedua, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan rempah-rempah. Berikut adalah beberapa fakta-fakta terkait masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur rempah-rempah tersebut. Yang pertama adalah perdagangan rempah-rempah pada abad ke-13, bangsa Arab sudah memiliki hubungan dengan Nusantara, terutama dalam perdagangan rempah-rempah seperti cengkih, pala, dan lada. Hubungan dagang ini menjadi jalur penting dalam penyebaran agama Islam ke wilayah Nusantara atau Indonesia. Yang kedua, pedagang Arab, yaitu pedagang Arab yang melakukan perdagangan dengan Nusantara juga berperan dalam menyebarkan agama Islam pula di Nusantara ini. Mereka tidak hanya melakukan kegiatan bisnis yaitu perdagangan rempah, namun juga membawa serta ajaran Islam dalam interaksi mereka dengan para penduduk setempat, yang mana hal ini adalah penduduk masyarakat di Indonesia ini. Yaitu penyebaran Islam di Indonesia pada masa kedua juga melalui jaringan Sufi atau tarekat. Tokoh-tokoh Sufi seperti Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga memainkan peran penting dalam menyebaran Islam dengan menggunakan pendekatan mistik dan budaya lokal. Integrasi dengan budaya lokal. Salah satu faktor penting dalam masuknya Islam ke Indonesia adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan diri dengan budaya lokal. Islam yang masuk ke Indonesia pada masa tersebut mampu menyelesaikan dengan nilai-nilai adat dan tradisi masyarakat setempat, sehingga lebih mudah diterima oleh penduduk. 5. Peran kerajaan Islam.
Selain melalui jalur perdagangan, Islam juga masuk ke Indonesia pada masa kedua melalui peran kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan seperti Kerajaan Samudra Pasai dan Kesultanan Demak memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di negara Indonesia. Yang keenam, peran kerajaan Islam selalu melalui jalur perdagangan Islam juga masuk ke Indonesia. Pada masa kedua melalui peran kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan seperti Kerajaan Samudra Pasai dan Kesultanan Demak memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah Indonesia. Yang ketujuh, konversi lain dan penyebaran. Masuknya Islam pada masa kedua tidak hanya melalui perdagangan, tetapi juga melalui konversi individu dan penyebaran agama oleh para ulama. Para ulama yang datang dari luar dan tokoh lokal seperti Wali Songo berperan dalam menyebarkan ajaran Islam ke berbagai daerah Indonesia. Toleransi agama. Salah satu faktor penting dalam masuknya Islam ke Indonesia pada masa tersebut adalah toleransi agama yang ada di Nusantara. Islam masuk dan berkembang dengan baik karena adanya toleransi antar pemeluk agama-agama yang berbeda di wilayah tersebut. Dari peristiwa yang terjadi, yaitu masuknya Islam ke Indonesia pada masa kedua melalui jalur rempah, kita bisa mengambil hikmah bahwa apapun yang dilakukan dengan ikhlas, sabar, dan juga sungguh-sungguh, maka akan menghasilkan hal yang luar biasa yang akan kita dapati. Sekian Dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.